Semar ngejawantah keluhuran dalam fisik dan sifat yang mulai dilupakan. Siapa yang tidak kenal Semar? Paling tidak orang tahu bahwa Semar adalah pimpinan rombongan 4 sekawan atau Punokawan. Punokawan muncul sebagai pereda bagi keadaan dunia dalam wayang yang sedang dilanda oleh goro-goro. Semar dengan ketiga anggota lainnya, Gareng, Petruk, dan Bagong, dengan penampilan aneh sepintas tugas mereka hanya sebatas pada melucu dan mengurangi ketegangan para penonton yang sudah memuncak di tengah malam. Namun jika ditelisik lebih dalam, Punokawan memiliki peran dan makna yang tidak remeh sama sekali. Bahkan secara filosofis mereka adalah sejatinya ruh yang hendak disampaikan dalam wayang oleh Pak Dalang sejak pengaruh para Sunan. Menurut para pakar filsafat Jawa maupun pelaku pewayangan, asal-usul Punokawan selalu terselimuti dan terdapat banyak versi mengenai penciptaan Semar, bahwa dahulu Sang Hyang Wenang menciptakan Hantigo berupa telur. Cangkang telur tersebut menjadi tokoh, putih telurnya menjadi Semar, dan kuningnya menjadi Batara Guru. Togok bermulut lebar dan jelek, sedangkan Semar berbadan gemuk, sehingga tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Sementara Batara Guru kakinya lumpuh meski memiliki 4 tangan. Itu menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya tidak ada yang sempurna, masing-masing memiliki ciri. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Secara umum, Semar dikenal sebagai putra Sang Hyang Wisesa yang diberi anugerah Mustika Mani Astagina, yang mempunyai 8 daya atau tidak pernah lapar, tidak pernah mengantuk. Tidak pernah jatuh cinta, tidak pernah bersedih, tidak pernah merasa capek, tidak pernah menderita sakit, tidak pernah kepanasan, dan tidak pernah kedinginan. Kedelapan daya tersebut diikat pada rambut yang ada di ubun-ubun alias kuncung. Semar atau Ismaya juga memiliki beberapa gelar sekaligus, yakni Batara Semar, Batara Ismaya, Batara Iswara, Batara Samara, Sang Hyang Jagat Wungku, Sang Hyang Jati Wasesa, atau Sang Hyang Suryakanta. Ia diperintahkan untuk menguasai alam sunyoruri atau alam kosong, dan tidak diperkenankan menguasai manusia di alam dunia karena tidak untuk berkuasa. Semar turun ke bumi menjadi abdi atau batur para ksatria di Jawa. Ada semacam postulat bahwa ksatria yang dibina atau diabdi oleh Semar pasti akan mencapai ilmu ksatria yang luar biasa. Jika dalam pencarian ada kalangan dan tidak mampu diselesaikan lagi oleh si satria, maka Semar sendiri yang akan maju. Dan jika Semar sudah marah, dia bisa berubah jadi apapun. Wajahnya bisa menjadi tampan, dan pada saat itu tidak ada yang bisa menandingi, bahkan para dewa sekalipun. Jadi Semar itu merupakan terjemahan dari motivasi kepandaian, kebijaksanaan, sehingga siapa saja yang termotivasi dan mengikuti akan menjadi baik dan sakti. Semar simbol wong cilik.
Semar sering diidentifikasikan sebagai simbol rakyat yang terpinggirkan atau minoritas. Pandangan ini muncul karena Semar berbicara ngoko, dagelannya kasar, gayanya urakan, dan perawakannya kasar. Selain itu, lebih subtil lagi peranan Semar dalam mitologi tersebut atau minoritas memperlihatkan suatu makna bagaimana massa rakyat menyatakan pendapat keyakinannya. Semar sebagaimana rakyat biasa menyerahkan masalah peperangan dan politik kepada para kesatria, tetapi seperti juga massa rakyat, ia akan campur tangan ketika keseimbangan dan penggunaan kekuasaan disalahgunakan oleh mereka yang dipercaya mengembannya. Biasanya kekuasaan tersembunyi Semar secara moral terletak pada asumsi bahwa siapapun yang ia ikuti pasti berada dalam kebenaran. Implikasi dari asumsi tersebut adalah bahwa hanya pengemban-pengemban politik yang benar-benar mewakili kebenaran massa rakyatlah yang akan sukses. Bahkan Semar adalah ungkapan simbol Tuhan yang mengantarkan para Pandawa atau kesatria melindungi mereka, dan kepada siapa mereka atau para kesatria dan Pandawa harus berpedoman. Semar nenek moyang orang Jawa. Tokoh Semar adalah asli Jawa. Ia adalah produk lokal jenius asli Jawa, asli Nusantara, yang tentunya berakar dalam pada latar belakang kejiwaan bangsa. Lebih jauh, memang secara filosofis Semar itu digambarkan manusia Jawa yang sejati, sehingga nama Semar sendiri juga berarti samara, yang sangat menggambarkan sifat transcendental setiap tindakan orang Jawa. Wong Jawa nggone semu papaning rasa tansah sinamuning samudana. Maksudnya adalah dalam segala aktivitas manusia Jawa sering menggunakan simbol-simbol tertentu. Segala tindakan menggunakan rasa dan perbuatannya selalu samar. Semar dalam wayang Jawa menunjukkan suatu pengertian yang mendalam tentang apa yang sebenarnya bernilai pada manusia. Bukan rupa yang kelihatan, bukan pembawaan lahiriah yang sopan santun, bukan penguasaan tata krama, kehalusan dan sebagainya yang menentukan derajat kemanusiaan seseorang, melainkan sikap batinnya. Pada tingkat yang lebih harfiah, Semar dipandang sebagai nenek moyang pendiri dan pengawal utama Pulau Jawa. Ia dianggap manusia setengah dewa yang pertama-tama menaklukkan kekuatan-kekuatan alam, sehingga memungkinkan untuk dihuni manusia. Hal tersebut dilakukan dengan memasang tumbal di Gunung Tidar, gunung yang dikenal sebagai pusat atau pusarnya Pulau Jawa. Semar menjadi tokoh pengawal kejawen, sekaligus juga merupakan simbol identitas orang Jawa yang murni. Jika dakwah meninggalkan budaya, itu sama saja dengan menjajah. Bahkan para dewa pun memanggil Semar dengan panggilan hormat Kakang.
Semar mempunyai karakter fisik yang unik. Keunikan fisik tersebut merupakan simbolisasi dari dualisme di dunia ini. Semar mempunyai bentuk tubuh yang bulat. Bentuk tubuh ini merupakan simbol dari bumi di mana umat manusia tinggal bersama makhluk lainnya. Raut wajahnya dilukiskan selalu tersenyum dan mata yang selalu sembab mengeluarkan air mata. Dalam wajah Semar merupakan simbol duka dan suka yang selalu menyertai perjalanan hidup manusia. Semar berwajah nampak seperti orang tua, namun mempunyai potongan rambut bergaya kuncung seperti ABG. Ini menyimpulkan tua dan muda.